Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana mendefinisikan parameter untuk prosedur tersimpan, dan telah dijelaskan pula mode parameter yang berbeda yang dapat digunakan pada prosedur tersimpan, yaitu in, out, dan in out, beserta bagaimana cara kita menggunakannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang MySQL if statement. Statement if digunakan untuk mengeksekusi sekumpulan perintah SQL berdasarkan kondisi atau nilai ekspresi tertentu. Untuk membentuk suatu ekspresi pada MySQL dapat digabungkan dengan literal, variabel, operator, dan bahkan suatu fungsi. Suatu ekspresi dapat mengembalikan nilai true, false, dan null. Berikut ini merupakan ilustrasi sintaks dari statement if. Kemudian apabila diilustrasikan dengan menggunakan flowchart, maka statement if ini akan digambarkan seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi dapat dilihat setelah star, maka akan dilakukan pengecekan pada expression. Selanjutnya apabila evaluasi expression ini bernilai true, maka statement akan dieksekusi. Tetapi jika tidak, maka kontrol akan diteruskan ke statement berikutnya setelah if. Pada gambar di sebelah kanan, apabila expression mengembalikan nilai false, maka akan menuju langsung ke akhir program. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas terkait dengan MySQL if-else statement. Statement if-else akan digunakan apabila kita ingin menjalankan statement ketika ekspresi yang dievaluasi tidak bernilai true. Berikut ini merupakan ilustrasi sintaks dari statement if-else. Jadi yang pertama adalah if, kemudian diikuti dengan ekspresi yang akan dicek, kemudian then, kemudian statement yang akan dijalankan apabila expression pada if ini akan menghasilkan nilai true. Kemudian dilanjutkan dengan else clause yang diikuti dengan else statement. Jadi apabila nilai bernilai false, maka else statement yang akan dijalankan. Kemudian if statement diakhiri dengan end if. Berikut ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan flowchart dari statement if-else. Jadi statement if-else ini digunakan untuk menjalankan dua kondisi, yaitu jika evaluasi ekspresi bernilai true, maka akan dijalankan statement pertama, sedangkan jika evaluasi bernilai false, maka akan dijalankan statement lainnya, yaitu statement yang ada pada else statement. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan MySQL if, else if, else statement. Statement if, else if, else digunakan untuk menjalankan statement kondisional berdasarkan beberapa ekspresi. Berikut ini merupakan ilustrasi sintaks dari statement if, else if, else. Kemudian apabila diilustrasikan menggunakan flowchart, statement if, else ini akan digambarkan seperti gambar yang di sebelah kanan. Jadi dapat dilihat, apabila evaluasi ekspresi menghasilkan nilai true, maka statement di cabang if akan dijalankan. Jika tidak, maka MySQL akan mengevaluasi ekspresi else if, dan kemudian menjalankan statement di cabang else if apabila hasil evaluasi ekspresi else if ini bernilai true. Suatu statement if dapat memiliki beberapa cabang else if untuk memeriksa beberapa ekspresi. Kemudian jika ekspresi yang dievaluasi tidak ada yang bernilai true, maka statement di cabang else akan dijalankan. Berikut ini merupakan contoh bagaimana membuat prosedur tersimpan dengan statement if, else. Misalkan kita akan membuat prosedur tersimpan, yaitu get customer level, untuk mengetahui level dari customer berdasarkan nilai dari kredit limitnya. Prosedur tersimpan get customer level ini menggunakan dua parameter, yaitu customer number dan customer level. Customer number digunakan untuk mendapatkan nilai kredit limit dari tabel customer. Jadi customer number ini merupakan parameter in. Kemudian kredit limit yang didapatkan akan digunakan untuk menentukan customer levelnya apakah termasuk platinum, gold, ataupun silver. Jadi customer level ini merupakan parameter out-nya. Berikut ini merupakan flowchart yang mendemonstrasikan bagaimana proses menentukan customer level. Jadi awalnya kita akan mendapatkan nilai kredit limit dari tabel customer menggunakan parameter customer number.
Kemudian kita akan melakukan pengecekan dengan menggunakan if statement. Apabila kredit limit lebih dari 50.000, maka customer levelnya adalah platinum. Sedangkan apabila kredit limit lebih dari 10.000 dan kredit limitnya kurang dari 50.000, maka customer levelnya adalah gold. Kemudian yang terakhir, apabila kredit limitnya kurang dari 10.000, maka customer levelnya adalah silver. Berikut ini merupakan prosedur tersimpannya. Jadi query ini diawali dengan perubahan delimiter menjadi $, kemudian diikuti dengan pembuatan prosedur tersimpan dengan menggunakan create prosedur, kemudian diikuti nama prosedurnya get customer level. Selanjutnya parameter didefinisikan, parameter in berupa p customer number yang bertipe integer dan panjangnya 11. Kemudian parameter out-nya adalah p customer level yang bertipe varchar dan panjangnya 10. Selanjutnya kita menggunakan keyword begin, kemudian dilanjutkan dengan statement yang akan dijalankan. Yang pertama, kita perlu mendeklarasikan dulu variabel untuk menyimpan credit limit, yaitu credit lim yang bertipe double. Kemudian kita akan mencari informasi terkait credit limit dari tabel customer berdasarkan customer number-nya dengan menggunakan query select credit limit into credit lim from customer where customer number sama dengan p customer number. Jadi credit limit yang akan didapatkan akan dimasukkan ke dalam variabel credit lim. Kemudian kita akan mengecek menggunakan if statement. If credit limit lebih dari 50.000, maka kita akan mengeset customer levelnya menjadi platinum. Kemudian kita definisikan clause else if. Jadi apabila if yang pertama tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan pengecekan ke clause else if. Apabila kredit limit kurang dari sama dengan 50.000 dan kredit limit lebih dari sama dengan 10.000, maka customer levelnya akan diset menjadi gold. Kemudian else if selanjutnya akan mengecek apakah kredit limit kurang dari 10.000 atau tidak. Jika iya, maka customer levelnya akan diset menjadi silver. Selanjutnya, if else statement ini akan diakhiri dengan and if, kemudian pembuatan prosedur akan diakhiri dengan and dan $. Selanjutnya, delimiter akan dikembalikan lagi menjadi titik koma. Untuk memanggil prosedur simpan tersebut, kita dapat menggunakan call get customer level, kemudian dimasukkan parameter in-nya, yaitu customer number yang berupa 103, dan yang kedua adalah parameter out-nya, yaitu add p customer level yang akan menampilkan informasi terkait customer level dari seorang customer. Selanjutnya untuk menampilkan hasilnya, kita dapat menggunakan select add p customer level. Berikut ini merupakan screenshot apabila kita menjalankan query tersebut. Yang pertama, kita akan membuat prosedur tersimpan get customer level. Selanjutnya kita akan panggil prosedur tersimpan tersebut dengan menggunakan call get customer level, kemudian customer number-nya diisi 103 dan customer levelnya yang merupakan parameter out diisi dengan add p customer level. Selanjutnya untuk menampilkan hasilnya, kita dapat menggunakan select add p customer level. Hasilnya akan didapatkan bahwa customer levelnya adalah gold. Selain if statement, MySQL juga menyediakan statement kondisional yang lain yang disebut dengan case statement. Selanjutnya kita akan membahas tentang MySQL case statement ini. Case statement akan membuat kode menjadi lebih mudah dibaca dan efisien. Terdapat dua bentuk case statement, yaitu simple case statement dan search case statement. Kita akan membahas terkait dengan simple case statement. Simple case statement digunakan untuk mengecek nilai dari sesuatu ekspresi dari sekumpulan nilai yang unik. Sintaks untuk simple case statement adalah seperti berikut ini. Jadi diawali dengan case, kemudian diikuti dengan case expression. Case expression ini berupa ekspresi yang valid. Selanjutnya diikuti dengan when clause, when expression 1 dan comment, kemudian when expression 2 dan comments, dan seterusnya. Kemudian diikuti dengan else dan comments. Selanjutnya case statement ini akan diakhiri dengan end case.
Jadi, pada case statement ini, case expression akan dibandingkan dengan when expression pada setiap clause when, seperti when expression 1, when expression 2, dan seterusnya. Apabila nilai case expression dan when expression n sama, maka comments pada cabang when tersebut akan dijalankan. Apabila tidak ada when expression yang cocok dengan nilai case expression, maka comments dalam clause else akan dijalankan. Clause else ini bersifat opsional untuk ada dalam case statement. Tetapi apabila clause else ini dihilangkan dan tidak ada kecocokan yang ditemukan, maka MySQL akan memunculkan pesan error. Selanjutnya akan ditunjukkan contoh penggunaan simple case statement. Misalkan kita akan membuat prosedur tersimpan get customer shipping yang akan digunakan untuk mengetahui lama waktu yang diperlukan untuk pengiriman barang atau shipping period dari customer berdasarkan negara dari customer tersebut. Prosedur tersimpan ini membutuhkan dua parameter, yaitu customer number sebagai parameter in dan juga akan mengembalikan shipping period berdasarkan country dari customer, sehingga shipping period ini akan menjadi parameter out. Customer number akan digunakan untuk mendapatkan informasi country dari tabel customer. Kemudian simple case statement akan kita gunakan untuk menentukan shipping period berdasarkan informasi country tersebut. Berikut ini merupakan flowchart yang mendemonstrasikan bagaimana proses untuk menentukan shipping period dari customer. Jadi awalnya kita akan mendapatkan nilai customer country dari tabel customer menggunakan parameter customer number. Kemudian kita akan melakukan pengecekan terhadap customer country tersebut dengan menggunakan case statement. Apabila customer country bernilai USA, maka shipping period adalah 2 hari. Kemudian apabila customer country sama dengan Kanada, maka shipping periodnya adalah 3 hari. Dan selain itu, maka shipping periodnya adalah 5 hari. Berikut ini merupakan query-nya. Jadi diawali dengan perubahan delimiter menjadi double dollar. Kemudian kita akan membuat prosedur tersimpannya. Create prosedur, get customer shipping. Get customer shipping merupakan nama prosedurnya. Kemudian parameternya ada 2, yaitu P customer number yang bertipe integer dan panjangnya 11. Ini merupakan parameter in. Kemudian yang kedua adalah P shipping yang bertipe varchar dan panjangnya 50. Ini merupakan parameter out. Selanjutnya untuk mengawali statement yang akan dijalankan pada prosedur tersimpan, kita gunakan begin. Kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu customer country yang bertipe varchar dan panjangnya 50. Customer country ini digunakan untuk menyimpan informasi terkait dengan country atau negara dari customer. Kemudian kita akan mencari informasi terkait country dengan menggunakan select statement. Select country into customer country from customers where customer number sama dengan P customer number. Jadi hasil dari country yang didapatkan akan masuk ke dalam variabel customer country. Selanjutnya masuk ke case statement. Di sini kita akan menggunakan customer country untuk dicek. Kemudian when clause-nya, apabila customer country sama dengan USA, maka akan di-set P shipping-nya adalah 2-day shipping. Kemudian apabila customer country sama dengan Kanada, maka akan di-set P shipping-nya 3-day shipping. Kemudian selain itu akan di-set P shipping-nya adalah 5-day shipping. Kemudian case statement akan diakhiri dengan end case. Selanjutnya query pembuatan prosedur diakhiri dengan n, kemudian double dollar. Selanjutnya delimiter akan dikembalikan lagi menjadi titik koma. Selanjutnya untuk memanggil simple case statement, kita dapat menggunakan query seperti berikut ini. Jadi di sini awalnya kita mengeset dulu customer number-nya adalah 112 dengan menggunakan query set at customer number sama dengan 112. Kemudian kita akan mencari informasi terkait country dan menyimpannya dalam variabel add country. Jadi kita gunakan select country into add country from customers where customer number sama dengan add customer number. Jadi kita akan gunakan customer number yang telah dideklarasikan sebelumnya untuk mendapatkan data terkait country dari customer.
Kemudian kita akan memanggil prosedur tersimpan menggunakan get customer shipping. Kemudian masukkan parameternya adalah add customer number dan parameter out-nya adalah add shipping. Selanjutnya untuk menampilkan hasilnya, kita dapat menggunakan select add customer number as customer, add country as country, add shipping as shipping. Berikut ini merupakan screenshot apabila kita jalankan query tersebut. Jadi yang pertama kita buat prosedur tersimpan get customer shipping, lalu kita inisialisasi nilai add customer number dengan 112. Kemudian kita gunakan select statement untuk mendapatkan nilai country dari customer number tersebut dan kita masukkan nilainya ke parameter add country. Selanjutnya kita panggil prosedur tersimpan get customer shipping dengan menggunakan call get customer shipping, kemudian dimasukkan parameternya yaitu add customer number, add shipping. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya dengan menggunakan select statement, select add customer number as customer, add country as country, add shipping as shipping. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya berupa tabel yang terdiri dari 3 kolom, yaitu customer yang menyatakan customer number, kemudian country, dan juga shipping yang menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman. Kita telah membahas tentang MySQL Simple Case Statement, selanjutnya kita akan membahas tentang MySQL Search Case Statement. Pada simple case statement, hanya mencocokkan nilai ekspresi dengan sekumpulan nilai yang berbeda. Untuk melakukan pencocokan yang lebih kompleks, seperti dengan menggunakan range, kita dapat menggunakan search case statement. Search case statement sama dengan if statement, namun sintaksnya jauh lebih mudah dibaca. Sintaks dari search case statement ditunjukkan sebagai berikut. Jadi sintaksnya adalah case, kemudian diikuti dengan when clause, kemudian condition-nya, kemudian then, dan komen yang akan dijalankan apabila condition tersebut terpenuhi. Selanjutnya diikuti dengan clause 1 dan condition yang kedua, kemudian then, dan komen apabila condition kedua ini dipenuhi. Dan when clause ini dilanjutkan hingga seluruh condition tercakup dalam case statement. Kemudian kita gunakan keyword else untuk menyatakan kondisi lain yang tidak didefinisikan sebelumnya. Dan apabila seluruh kondisi 1-n tidak terpenuhi, maka komen pada else clause akan dijalankan. Kemudian case statement ini diakhiri dengan end case. Berikut ini merupakan sintaks yang telah dijelaskan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa MySQL akan mengevaluasi setiap kondisi dalam klausa when hingga menemukan suatu kondisi yang bernilai true. Kemudian comments yang berhubungan dalam klausa then akan dieksekusi. Jika tidak ada kondisi yang bernilai true, comments dalam klausa else akan dieksekusi. Apabila klausa else ini tidak kita definisikan dan tidak ada kondisi yang bernilai true, maka MySQL akan memunculkan error. MySQL tidak memperbolehkan terdapat perintah kosong pada klausa then ataupun klausa else. Apabila tidak ingin menangani logika dalam klausa else dan mencegah MySQL memunculkan error, maka comments dapat diganti dengan loop begin and kosong pada klausa else. Berikut ini merupakan contoh bagaimana kita menggunakan search case statement. Pada contoh ini kita akan membuat suatu prosedur yang bernama get customer level case untuk mendapatkan informasi terkait customer level berdasarkan customer number-nya. Prosedur ini diawali dengan create prosedur, kemudian nama prosedurnya get customer level case, kemudian parameternya, parameter in adalah p customer number yang bertipe integer dan ukurannya 11, kemudian parameter out-nya adalah p customer level yang bertipe varchar dan ukurannya 10. Kemudian prosedur diawali dengan begin, kemudian kita deklarasikan credit limitnya menggunakan declare credit limit double, kemudian kita mencari informasi terkait dengan credit limit. Kita dapat menggunakan select statement yaitu select credit limit into credit lim, jadi kita taruh hasil credit limitnya ke variabel baru yaitu credit lim. Kemudian from customer where customer number sama dengan p customer number. P customer number adalah parameter yang diinputkan oleh user.
Kemudian masuk ke case statement, case, kemudian when credit limit lebih dari 50, dan set pay customer level sama dengan platinum. Kemudian kondisi yang kedua, apabila kredit limit kurang dari sama dengan 50.000 dan kredit limit lebih dari sama dengan 10.000, maka customer levelnya adalah gold. Kemudian apabila kredit limit kurang dari 10.000, maka customer levelnya adalah silver. Kemudian case statement ini diakhiri dengan end case, dan prosedur tersimpan ini diakhiri dengan N dan double dollar. Selanjutnya delimiter dikembalikan menjadi titik koma. Kemudian untuk mengambil search case statement, kita dapat menggunakan query seperti berikut ini. Jadi pertama kita set dulu add customer number-nya sama dengan 112. Kemudian kita gunakan select statement untuk mendapatkan informasi terkait dengan country. Kita dapat menggunakan select country into add country for customers where customer number sama dengan add customer number. Di sini hasil dari country akan disimpan di variabel add country. Kemudian untuk memanggil prosedur tersimpan, kita gunakan get customer level case, kemudian diisikan customer number-nya adalah 112, dan parameter out-nya adalah add level. Kemudian untuk mengambilkan hasilnya, kita gunakan select add level as customer level. Berikut ini merupakan screenshot apabila kita menjalankan query tersebut. Jadi awalnya kita membuat prosedur tersimpan get customer level case. Kemudian untuk memanggilnya, kita gunakan call get customer level case 112, add level. Jadi 112 adalah parameter in, yaitu customer number-nya. Kemudian parameter out-nya adalah add level. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita gunakan select add level as customer level. Jadi akan ditampilkan hasil customer level dari customer 112 adalah platinum. Baiklah, kita telah membahas terkait apa itu prosedur tersimpan, variabel dan parameter dari prosedur tersimpan, dan juga beberapa statement pada prosedur tersimpan seperti if-else statement, simple case statement, dan search case statement. Telah ditunjukkan pula bagaimana cara membuat dan memanggil prosedur tersimpan tersebut. Saya rasa cukup sekian pembahasan materi terkait prosedur tersimpan atau stored procedure. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.